Direktorat Kemahasiswaan Subdirektorat KKN dan Ormawa mempersembahkan Wita dari kita untuk kampus. Hai sobat kampus, gimana nih kabarnya pada hari ini? Sehat kan? Dan tetap semangat ya. Ketemu lagi nih dengan aku Zuri selaku host podcast Wita. Kuliah kerja nyata bentuk aksi nyata untuk berdampak bagi masyarakat. Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dengan pengabdian kepada masyarakat dari beragam latar belakang, berkolaborasi menyatukan visi untuk berbakti pada negeri. Perjalanan penuh makna, membuka ruang untuk mengabdi dan berkontribusi, belajar dari masyarakat, membawa harapan untuk perubahan yang lebih baik. Makassar menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian tersebut. Lantas, bagaimanakah sih kisah dari delegasi KKN Kebangsaan Universitas 11 Maret di tahun 2025 di Kota Makassar? Nah, kita akan ulas semuanya di podcast Wita dari kita untuk kampus, jejak pengabdian di Tanah Angin Mamiri oleh tim KKN Kebangsaan UNS tahun 2025. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan guestar yang luar biasa. Tentunya adalah mereka ini tim dari delegasi KKN UNS oleh tim KKN Kebangsaan di tahun 2025 di Kota Makassar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Halo, selamat siang Mas. Baik ya, sehat ya. Sehat. Kayaknya dari wajah-wajahnya antusiasnya luar biasa dan kayaknya seneng-seneng banget nih di sana nih. Pasti sih, Wak. Pasti ya. Oke, kita akan kupas tuntas nih ya kisah-kisahnya sih di Kota Makassar ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita mungkin harus kenalan dulu dengan sobat kampus biar kenal semua nih dengan tim KKN delegasi dari UNS ini. Kita akan mulai dari kamu dulu deh. Oke, halo teman-teman semuanya, sobat kampus. Perkenalkan, nama aku Aisyah Lulul Ma'nun, bisa dipanggil Aisyah. Aku dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, dari FISIP kita teng dulu ya untuk keluarga FISIP ya. Selanjutnya. Oke teman-teman, halo sobat kampus. Kenalin, aku Amalia Azizah, bisa dipanggil Azizah dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi UNS. Oke, mungkin sapa dulu ya. Fakultas Psikologi mana semuanya? Pasti Halo. banyak banget ya. Oke, ngomongin pengabdian masyarakat, tentunya pasti akan mempunyai dampak bagi negeri. Apalagi dengan tagline yang sekarang adalah kampus berdampak. Nah, sebenarnya definisi dari pengabdian masyarakat itu seperti apa sih? Aku mulai dari Azizah dulu deh. Oke, definisi pengabdian masyarakat itu ketika kita itu benar-benar mengabdi. Mengabdi itu sebenarnya bukan sekedar kata ataupun bentuk fisik aja ya, tapi bagaimana kita dari hati, dari benar-benar di dalam diri kita itu kita benar-benar ikhlas untuk mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Dan pun masyarakat juga ternyata menerima loh, masyarakat yang ada di desa-desa, bahkan mereka itu perlu didengarkan. Jadi disitulah bentuk aksi nyata yang perlu kita timbulkan dan kita berikan kepada mereka. Oke, kita dengarkan ya. Yeah. Oke, tagline-nya kayak itulah, kita dengarkan masyarakat ya. Selanjutnya dari Kaya sendiri gimana nih? Oke, sebenarnya setuju banget aku sama Gidang sama Azizah bahwa pengabdian masyarakat itu juga salah satu kesempatan buat kita untuk bisa berdampak seperti tadi di waktu negeri, bisa berdampak, bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Tapi di sisi itu tentunya kita juga secara nggak langsung belajar banyak dari masyarakat. Kita tahu bahwa ketika kita akan melakukan suatu hal, kita juga harus mendengarkan masyarakat. Kita harus tahu bahwa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Jadi bukan hanya soal kita melakukan ini hanya untuk formalitas dan sebagainya, tapi juga melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, berarti belajar dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti ini balance ya, kita dengarkan masyarakatnya, kira-kira seperti apa sih yang dibutuhin, baru kita akhirnya action, dan dari action itu akhirnya kita belajar kayak gitu ya. Betul. Oke, nah kemudian
terkait dengan lokasi KKN-nya ya yang di tahun 2025 ini, kira-kira pengabdiannya ini lokasinya di mana sih? Kan ada beberapa desa ya. Mungkin dari Ais dulu, di mana sih lokasinya? Kebetulan aku kemarin dapat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Jenetaisa, Kecamatan Silang. Oke, kita sapa dulu masyarakatnya. Halo Bapak Ibu. Pada Pak Ade, Pak Kepala Desa, dan juga masyarakat di sekitarnya sudah menyambut hangat kami. Terima kasih banyak, masih sangat berkesan sampai sekarang kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Camat. Halo Bapak, sekali lagi kita sapa ya. Terima kasih Bapak sudah menerima mahasiswa kami ya. Selanjutnya dari Aziza. Oke, kalau aku kemarin kebetulan dapat di Kabupaten Pangkaje ini dan Kepulauan, bisa disingkat Pangkep. Oke, Pangkep ya. Pangkep. Nah, terus di desanya itu Desa Tompobulu. Sebenarnya Tompobulu ini Mas, itu tuh punya singkatan. Itu singkatan. Oh, itu singkatan apa itu? Ya, Tompo itu artinya tuh kaki. Nah, bulu tuh gunung, jadi di kaki gunung. Oh, oke. Ya. Berarti masyarakat yang di bawah kaki gunung ya. Kita sapa juga dong saudara-saudara di sana. Halo Bapak Ibu. Makasih juga sudah menerima mahasiswa kami di sana ya. Oke, terkait dengan KKN Kebangsaan di tahun 2020 ini tentunya mempunyai tema besar kayak gitu. Nah, kira-kira temanya apa sih, Ais? Untuk tema besar KKN Kebangsaan tahun ini itu wisata budaya sebagai wisata budaya warisan dunia sebagai aksi kebangsaan, kampus berdampak dan mengabdi untuk negeri. Oke, berarti lebih culture ya, kebudayaannya di sana, betul. mengangkat ya. Apalagi kalau di sana sendiri kan memang wisata-wisatanya itu juga erat Banyak. gitu dengan budaya-budaya masyarakat lokal gitu. Baik di Maros maupun di Pangkep itu memang sangat erat dengan masyarakat dan juga budaya lokal. Jadi yang diharapkan pariwisatanya yang ada di situ tuh juga tetap mengangkat culture yang ada gitu dan juga mewariskan budaya yang ada di masyarakat. Luar biasa gitu. ya temanya tahun ini. Nah, kemudian pastinya dengan adanya tema ini pastinya akan ada tuan rumah nih. Tuan rumah di tahun 2025 ini yang kalian ini menjadi delegatornya. Kira-kira siapa sih tuan rumahnya? Aziza bisa dijelasin ke sobat kampus semuanya. Oke teman-teman, jadi tahun ini tuan rumahnya itu di Universitas Hasanuddin yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah itu jadi Universitas Hasanuddin bersiap untuk menyambut kami dari pertama itu di hutan Bengo-Bengo, hutan pendidikan Unhasnya, dan terus habis itu dan mengakomodir semua kebutuhan kami itu dengan sebaik mungkin. Wow, terima kasih Universitas Hasanuddin ya yang sudah menerima mahasiswa KKN Kebangsaan oleh Universitas Blasmer Surakarta. Semoga selalu berkontribusi dan selalu berkolaborasi ya antar universitas ya untuk mewujudkan adalah kampus berdampak bagi negeri. Nah, selanjutnya nih tentunya pasti sebelum menjadi delegator UNS tentunya akan ada informasi atau mungkin mengapa sih mengikuti KKN Kebangsaan di tahun 2025 ini, dan infonya tuh dari mana sih? Kayak gitu, dari Aziza dulu deh. Kalau mengapanya, sebenarnya saya tuh panggilan dari hati. Asik. Panggilan dari hati ya sobat kampus ya. Iya, karena Apalagi di psikologi gak ada KKN yang wajib dari kampus ya. iya, jadi oke. jadi menurut saya itu gak afdol mahasiswa tuh kalau nggak KKN, apalagi Oke. KKN yang bener-bener berkontribusi untuk masyarakat gitu, masyarakat di desa. Nah kalau untuk infonya itu saya tuh tahu dari teman saya yang dia itu ikut KKN reguler. Jadi ketika ada open recruitment untuk KKN Kebangsaan, saya langsung excited tuh, langsung saya screenshot, langsung saya baca-baca panduannya apa, langsung saya buat gitu. Jadi emang se-excited itu. Dan sebenarnya juga Mas, saya itu udah ngincer. Oh, udah ngincer. Waduh, wow. Sejak kapan itu ngincernya sih kira-kira? Sebenarnya sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Perjuangan 2 tahun berarti. Oke, berarti khusus mahasiswa di luar sana ya, tentunya mahasiswa UNS dan mahasiswa baru UNS ya. Sekarang ini sudah mahasiswa baru, selamat datang di UNS. Dan lupa ngincer KKN Kebangsaan ya. Iya, karena wajib Wajib ya? Iya, karena tuh kalau kalian tahu bener-bener berkesan banget, dan ini tuh pengalaman yang paling mahal. Oke, nanti ceritain ya. Oke, boleh. Jangan spill dulu dong. Oke, siap. Oke, berarti yang pertama adalah panggilan hati, panggilan jiwa. Ya. Jadi informasinya melalui temennya sendiri ya, dari Ya. temen kayak gitu ya. Oke, itu versinya dari Aziza nih. Kalau versinya dari Ais gimana nih?
Oke, sebelumnya aku biasanya cuma tahu kalau misalnya emang ada KKN gitu kan Mas ya. Biasalah KKN ya KKN gitu. reguler dari Iya. kampus gitu. Sampai suatu hari aku ada kenalan gitu yang bilang kalau misalnya coba deh kamu besok ikut KKN kebangsaan gitu. Aku bingung kan tuh KKN kebangsaan tuh apa, karena baru denger itu ketika di kampus gitu. Kalau misalnya Aziza udah ngincer 2 tahun yang lalu, aku ngincernya 1 tahun yang lalu. Oh, baru 1 Baru 1 tahun, ternyata lebih lama Aziza ngincernya. Oke. Ya, waktu pertama kali denger pun aku juga kayak sempet nyari gitu, tapi kayak mungkin di Instagram tuh kan banyak versi ya kan. Iya, Dari setiap universitas, jadi aku kurang tahu gitu. Jadi waktu itu pertama kali dengar, oh ya udahlah gitu. Terus akhirnya ketika aku juga punya teman lagi yang kebetulan jadi delegasi. Oh, yang kemarin. Iya, Oke. Kak Baba, makasih untuk informasinya gitu terkait dengan KKN kebangsaan juga gitu. Jadi dari awalnya dari situ tahu KKN kebangsaan, akhirnya udah mulai ngincer juga nih informasinya. Oke, informasinya di mana dari itu? KKN UNS pastinya, karena Oke, di Instagramnya ya. KKN UNS karena kan memang seleksinya dari seleksi kampus, jadi ketika akhirnya tahu ada KKN kebangsaan di tahun ini, langsung mempersiapkan gitu. Mulai dari mengikuti sosialisasi dari pusat Kemendikti, kira-kira persyaratan apa gitu. Jadi ketika tahu dari sosialisasinya, kita bisa merancang program, merancang ide gitu, karena pasti untuk preparingnya ya. Prepare kira-kira apa yang perlu kita siapkan, syarat-syarat apa yang perlu kita siapkan. Dan juga tentu harus ngikutin gimana akhirnya dari kampus persyaratannya gitu. Karena awalnya harus ikut dari kampus dulu teman-teman. Oke, seleksinya dari kampus ya teman-teman. Dan ini kan ceritanya tadi agak sedikit berbeda ya. Nah, salah satunya tadi yang sedikit berbeda itu kalau si AS ini adalah mengetahui dari yang tahun kemarin juga kayak gitu. Nah, jadi untuk sobat kampus semuanya, ini ya wajah-wajahnya tahun ini ya. Jadi silakan langsung kalau misalkan ingin tahu nih versinya mereka secara personal, langsung deh kayaknya di IG-nya mereka masing-masing ya, atau di IG-nya KKN Kebangsaan UNS ada ya. Iya, betul. DM aja, nanti admin siap untuk menjawab. Wow, adminnya langsung siap untuk menjawab Siap, ini ya. siap. KKN Kebangsaan UNS ya di media sosial ya. Nah, kemudian tadi kan sudah ada sedikit disinggung ya terkait seleksi. Nah, ya kan, seleksi secara internal di UNS. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak sih seleksinya seperti apa, Aziza? Kalau seleksinya sendiri, jadi teman-teman juga perlu disimak baik-baik ya. Oke, disimak baik-baik, dicatat ya. Catat ya, karena ini tuh untuk bekal di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, yang pertama itu ada seleksi berkas. Jadi teman-teman begitu tahu info tentang KKN kebangsaan, nah langsung disimak itu berkas-berkasnya, kayak ada nyiapin KRS, terus habis itu ada nyiapin portofolio dan apa. Yang paling penting adalah ide yang sesuai dengan tema KKN kebangsaan di tahun tersebut. Sesuai tema ya. Sesuai tema. Nah, jadi idenya itu harus yang bener-bener wow ya. Jadi teman-teman bisa mikirin tuh apa yang sekiranya itu idenya tuh bermanfaat banget untuk masyarakat. Nah, di seleksi berkas itu nanti itu akan dikumpulkan lewat G-form gitu. Nah, terus nanti ketika sudah mengumpulkan, nah nanti akan ada pengumuman kayak gitu. Yang lolos berkas ya apa aja gitu yang ya. lolos berkas. Wow. Dan kalian harus mempersiapkan baik-baik ya, bener-bener diperbagus portofolionya, diperbagus idenya, terus diperbagus pokoknya semua kelengkapan harus lengkap di berkas itu, karena berkas itu adalah tombak utama untuk menuju ke selanjutnya. Karena di seleksi berkas itu banyak banget yang akan gugur gitu ya Mas. Banyak banget, iya jelas banget banyak. Nah, ada tipsnya nggak sih kalau misalkan membuat CV atau portofolio seperti apa, bisa diceritain nggak sih Aziza? Oke, kalau untuk tipsnya teman-teman bagi sekarang yang maba atau masih mahasiswa yang masih belum tua lah ya. Belum tua, berarti sekarang tua ya? Udah tua. Oke, jadi kalian selama punya kesempatan, kalian perbanyaklah untuk berkegiatan atau mengikuti organisasi atau kegiatan apapun itu, perlombaan dan sebagainya. Karena disitulah kita terlihat bahwa kita memiliki kompetensi, kita memiliki pengalaman, dan dalam membuat CV pun juga dijelaskan dengan bukan dijelaskan secara detail panjang gitu, bukan, tapi dijelaskan secara singkat, jelas, dan memang itu mempresentasikan diri kalian. Jadi untuk membuat portofolio yang bagus, pertama memang
kalian perlu punya pengalaman dan kalian harus tunjukkan bahwa ini loh aku itu bisa dan aku berkompeten untuk menjadi delegasi KKN Kebangsaan UNS. Oke, tepuk tangan deh. Keren. Dan tahu nggak sih FYI-nya ya? Iya. Azizah ini kan salah satu the best CV dari Iya. KKN Kebangsaan UNS tahun 2025. Keren banget ya. CV terbaik. CV terbaik. Dipegang sama Aziza. Cek aja di Instagram KKN Kebangsaan UNS ya, pasti the best CV itu salah satunya adalah Azizah. Makanya dia lolos menjadi delegator KKN Kebangsaan UNS tahun 2025. Nah, itu baru seleksi administrasi ya. Sudah harus well prepare. Nah, kemudian ada seleksi apa aja sih, Ais? Oke, setelah dari ada seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan sama seleksi wawancara dan juga seleksi presentasi program gitu atau rencana program gitu. Oke. Jadi sebenarnya ketika tadi Aizah bilang kalau misalnya administrasi jadi tombak utama, dasar paling penting gitu, maka presentasi dan juga wawancara ini jadi yang paling harus kita kuatkan gitu. Kita harus Kuatkan ya. kuatkan, karena ini makin ketat persaingannya. Iya, bener, ya. Ketat persaingannya. Jadi tentunya pasti jadi kesempatan untuk kita bisa menjelaskan, meyakinkan dari apa yang kita representasikan tadi di CV. Kalau tadi di CV mungkin para tadi ya juri-juri atau yang menyeleksi itu ngelihat itu ini kesempatan kita untuk menjelaskan dan membuktikan gitu. Terus kebetulan juga tentunya biasanya ketika wawancara kemarin kita ditanyain kayak emang bukti konkretnya tuh apa sih gitu. Emang kamu nulis di CV kayak gini tuh apa gitu. Jadi kan dibilang sama aja tadi kalau CV tuh harus merepresentasikan diri kamu sebenarnya. Jadi ketika ditanyain bukti, oh emang ada buktinya gitu. Oke. Jadi kayak di kesempatan itu kita juga bisa meyakinkan, termasuk juga ketika presentasi program, rencana program gitu ya. Karena ketika kita bisa presentasi tadi, kita meyakinkan bahwa oh yang kita usung tuh sesuai loh sama dengan tema yang ada di KKN Kebangsaan tahun itu. Makanya perlu banget untuk memahami terkait apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan dari sosialisasi pusat tadi gitu untuk menjadi kita bekal merancang program, bekal untuk seleksi di internal dan lain sebagainya gitu sih. Oke, dan untuk sobat kampus FYI juga nih, AIS ini adalah salah satu ya the best idea program KKN ya. Wow, salah satu the best idea ya. Jadi makanya program itu tidak yang terlalu over banget, tapi bagaimana program itu sesuai dengan tema KKN kebangsaannya dan sesuai dengan minat dan bakat kamu kayak gitu ya. Bisa dijelasin nggak sih tipsnya seperti apa? Oke, mungkin kalau tipsnya adalah kalau dari aku itu kemarin bener-bener lihat dari sosialisasinya. Oke. Jadi pertama kali itu ada aku melihat sosialisasi dari Kemendikti, karena di situ tuh pasti dijelaskan sekiranya apa aja sih yang bisa jadi output gitu. Jadi kayak outputnya tuh harus jelas gitu misalnya. Terus habis itu dari tema besar, misalnya kan kemarin temanya tahun ini kan temanya wisata budaya. Jadi rancangan program yang aku ajukan di UNS adalah terkait dengan pemetaan potensi itu, yang nggak cuma berdasarkan potensi dari wisatanya, tapi juga aku mau melihat dari pemetaan potensi dari budaya, terus pemetaan dari ekonomi dan juga sosiokulturalnya lah gitu. Itu yang jadi awal bekalnya. Terus outputnya kira-kira apa sih yang bisa kamu sanggupi gitu. Waktu itu aku merencanakan untuk bikin kayak booklet gitu kan. Oke, nanti dulu aja kali ya. Nanti ya gitu. Nanti ya, Dan banyak di next ya. Tapi nanti sebenarnya kenapa aku memilih output itu juga didasarkan dari sosialisasi Mas, karena kebetulan di sosialisasi itu juga dari pihak Kemendikti sama Unhasnya tuh juga nge-mention tuh kira-kira apa aja sih output yang bisa diberikan sama mahasiswa yang sekiranya bisa kelihatan nih gitu. Jadi pentingnya untuk prepare gitu. Intinya untuk preparing seperti apa dan selalu melihat hasil sosialisasinya ya kayak gitu betul. ya. Itu jujur membantu banget sih, karena kan sebenarnya mungkin beberapa dari teman-teman programnya tuh harus sama ya dari awal ketika rancang, terus masyarakat kan emang disesuaikan sama kebutuhan masyarakat tentu gitu. Tapi setidaknya ketika seleksi kita bisa melihat dari potensi yang ada di tempat tujuan kita nanti, ataupun juga mungkin membantu untuk memecahkan permasalahan yang ada gitu. Tapi dari sosialisasi kita bisa dapat infonya. Oke, berarti di tarik kesimpulannya ada beberapa seleksi internal. Yang pertama adalah administrasi, kemudian adalah seleksi wawancara, kemudian adalah seleksi presentasi ya berdasarkan program kerja yang akan diusung kayak gitu ya. Dan untuk sobat kampus semuanya FYL lagi nih, dan mereka berdua adalah the best presenting kan, luar biasa semua kan. Dan intinya
Jadi dari berbagai macam seleksi tadi akan ada nominat atau nominasi the best apa dan mereka adalah masuk kategori-kategori yang tadi sudah disebutkan dan akhirnya lolos menjadi delegator UKKN Kebangsaan UNS di tahun 2020. Tepuk tangan dulu deh untuk kalian berdua deh. Jadi untuk sobat kampus nanti kalau mau tanya-tanya langsung hubungi KKN Kebangsaan UNS dan bisa langsung DM mereka ya. Jangan lupa di follow biar nanti infonya nggak ketinggalan. Oke, jangan lupa di follow ya KKN Kebangsaan UNS. Nah, terkait dengan tadi kan Ais sudah spill sedikit ya terkait program kerja gitu ya. Nah, kira-kira program kerja dan kegiatan-kegiatan yang di sana itu apa aja? Aku mulai dari Aisyah dulu. Oke, kalau kegiatan sebenarnya kalau utamanya itu kan memang kita disuruh mengekspos wisatanya ya. Oke, iya. Nah, kebetulan Tompo Bulu ini tuh bener-bener apa ya, dia tuh memiliki banyak destinasi wisata teman-teman. Oh, banyak sekali Karena di kaki gunung dan itu hidden gem lah. Bener-bener kalian kalau misalnya ke Sulawesi khususnya ke Pangkep, nggak afdol kalau nggak ke Tompo Bulu. Oh, ini udah main ke sana pasti jadinya. Wah, jangan-jangan udah ke sana nih teman-teman. Udah sebulan di sana. Iya, udah ke sana. Nah, karena di Tompo Bulu ini sendiri, jadi kami tuh mengekspos beberapa wisatanya. Jadi wisatanya itu gunung tuh di sana ada 2, Gunung Batu Putih dan Gunung Bulu Saraung. Nah, itu gunungnya juga kalau bagi pendaki yang suka daki nih cocok banget ke sana. Wow, langsung daki ya, langsung gasin aja. Karena di sana itu termasuk program kerja kami juga kan mengekspos wisata. Nah, kami sudah membuatkan plang. Sebelumnya itu belum ada plang, belum ada belum ada informasinya ya. Belum ada informasi, belum ada keamanan di sana. Nah, sekarang tuh udah ada. Terus ada juga air terjun teman-teman. Di sana ada air terjun namanya air terjun Tombolo. Tombolo sendiri itu juga ada filosofinya loh, Mas. Nah, itu Tombolo itu adalah cetakan gula. Oh, oke. Cetakan gula ya. Dan gulanya di Sulawesi Selatan itu ternyata beda kayak gula Jawa. Oh, beda. Gula Sulawesi. Iya, ini dia tuh balok. Oh, bentuknya balok gitu. Iya, bentuknya balok segini. Jadi ya balok gitu. Nah, itu air terjun. Jadi di sana udah ada plang-plangnya untuk menuju ke air terjun, dan di jalan menuju air terjun itu ada gua teman-teman. Gua namanya Gua Pasosoang Tunabaka. Nah, jadi di gua itu tuh teman-teman bagi yang suka ekstrim itu wah udah sangat banget ya. Iya. Adrenalin langsung keluar semua langsung. Nah, nggak hanya itu, nggak hanya itu, kami juga punya program-program individu. Nah, termasuk kalau saya sendiri, saya itu kan fokusnya di bidang psikologi. Jadi saya melihat tuh apa sih di sini tantangannya. Sebenarnya kalau dari kesehatan mental sendiri, mereka itu kan nggak banyak polusi, nggak banyak kebisingan. Jadi kesehatan mentalnya ya bisa dibilang bagus gitu ya. Apalagi dengan wisata-wisata di sana ya. Wisata di sana, jadi udaranya juga segar, sejuk gitu. Tapi ternyata di salah satu SMP itu menyimpan suatu kejadian yaitu bullying. Oh, oke. Nah, jadi disitulah ketika saya survei ke sana, saya melihat, saya tanya-tanya dengan guru, kepala sekolah dan guru BK, ternyata memang ada dan sering dimention di upacara, di kegiatan-kegiatan penting. Guru-guru tuh sering melarang mereka untuk untuk bullying. Nah, akhirnya di situ saya memberikan psikoedukasi dan bagaimana sih dampaknya ke kesehatan mental mereka. Dan dari itulah mereka akhirnya lebih paham bagaimana sih untuk bullying. Tapi untuk tema besarnya di KKN Kebangsaan juga di wisata ini kami juga mengekspos juga ya. Kami juga selain membuat plang, kami juga membantu untuk membuatkan website wisata. Terus juga ada juga kami membuat semacam brosur yang di-share ke warga-warga desa kayak gitu. Oke, berarti ada 2 program ya, istilahnya program yang kelompoknya itu dan akhirnya program individunya. Jadi individunya dia mengarah ke psikologi terutama di mental health kayak gitu ya. Jadi gimana nih siswa ya? Siswa ya? Iya. Gimana siswa-siswa setelah Kak Aziza ini kesana, apakah semakin aman? Harusnya semakin aman dong ya. Oke, selanjutnya kita ke Ais nih, gimana nih kalau versinya Ais nih? Oke, kalau aku sendiri kan di desa Jenetaesa, Kabupaten Maros gitu. Kalau misalnya Aziza ini tadi dengan view pegunungan gitu, langsung pegunungan. Kalau di aku sebenarnya dia ada di jalan poros yang masih lumayan mudah lah aksesnya, mudah gitu kemana-mana. Kalau dari potensi sendiri,
paling besar di Genetaisa itu adalah potensi terkait dengan spesies kupu-kupu, teman-teman. Jadi Spesies kupu-kupu. Oke. Jadi Genetaisa Kecamatan Simang ini tuh dekat sama Kecamatan Bantimurung, yang mana di dalam itu ada sanktuari kupu-kupu punya Taman Nasional Bantimurung Lurus Teraung gitu. Jadi memang ada sanktuari kupu-kupu yang memang untuk melindungi spesies kupu-kupu tertentu gitu. Nah di Genetaisa sendiri itu memang banyak sekali spesies kupu-kupunya. Berdasarkan dari salah satu masyarakat yang memang menggiati ke sanktuari kupu-kupu itu terdapat 250 lebih jenis spesies. Jadi banyak sekali ya. Banyak banget gitu. Makanya itu jadi salah satu yang dilindungi, termasuk juga spesies tertentu yang memang udah mulai langka gitu. Jadi berawal dari potensi yang besar ini tadi, tapi sangat disayangkan ternyata memang dari masyarakat anak-anak muda khususnya tuh masih kurang tahu gitu, bahkan kurang kayak kalau misalnya banyak banget ternyata spesies kupu-kupunya gitu. Itu ada potensi yang besar. Akhirnya program kerja yang diusung sama teman-teman kami kelompok di Desa Genetaisa itu terkait dengan konservasi kupu-kupu, Mas. Jadi kami merancang program untuk menanam dan juga mengkonservasi pakan-pakan kupu-kupu. Jadi ternyata setiap kupu-kupu itu memiliki ketertarikan terhadap pakannya tertentu. Bunganya beda. Iya, jadi jadi setiap kupu-kupu menarik ya. Menarik. Ternyata ada setiap jenis kupu-kupu tuh punya ketertarikan sama pakan yang berbeda-beda. Contohnya apa nih? Kayak mereka tuh suka sama bunga-bunga yang warnanya merah, biru, putih gitu. Jadi ketika kami bikin program dari situ kayak kalau gitu kita bikin program kerja terkait dengan penanaman tanaman bunga yang lebih fokusnya ke tumbuhan-tumbuhan itu tadi. Kayak misalnya kan daun jeruk dan sebagainya. Dan setiap kupu-kupu tuh akan memilih daunnya masing-masing untuk bertelur. Setiap pohon tuh beda-beda. Seru ya. Menarik banget. Dan tentunya ini kami waktu bikin program kerja konservasi kupu-kupu ini kami menggandeng salah satu masyarakat, Pak Ali namanya. Terima kasih banyak Pak Ali sudah mengizinkan kami teman-teman Postur Desa Genetaisa untuk bikin kegiatan bersama dengan Pak Ali. Dan tentunya ketika kejadian itu kami menggandeng teman-teman dari anak-anak muda, remaja, SMA sama sekolah untuk membentuk pasukan konservasi kupu-kupu. Jadi kami membentuk orang-orang mengajak masyarakat, anak-anak tadi dan juga remaja untuk bisa paham nih gitu, konservasi kupu-kupu kayak gini. Setidaknya meningkatkan kesadaran mereka bahwa kalau lihat kupu-kupu cantik tuh jangan dimatiin ya gitu atau dibunuh ya, karena bisa aja kupu-kupunya ini sedang mengandung telur dan lain sebagainya. Jadi kayak sesimpel itu supaya mereka bisa punya pemahaman bahwa ini potensi yang perlu untuk dikembangkan dan diperhatikan sama anak-anak muda. Terkait juga kupu-kupu tadi juga punya potensi UMKM Cenderamata. Cenderamata ya. Dari kegiatan pasukan konservasi kupu-kupu tadi kami juga mencoba untuk branding UMKM Cenderamata kupu-kupu dan juga pelatihan pada remaja tadi untuk membuat cenderamata secara langsung dengan Pak Ali tadi. Itu program yang dilakukan sama teman-teman. Kalau program individunya? Kalau di program individu dengan menggandeng pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat desa itu seperti yang aku bilang tadi ya Mas ya, terkait dengan pemetaan potensi itu. Apalagi kalau di Desa Genetaisa sendiri itu secara administrasi kebetulan ada perluasan salah satu dusun gitu, dan itu lebih diperbarui. Jadi ada teman aku juga yang bantu untuk bikin program kerja terkait pembaruan peta administrasi. Kemudian aku juga membantu untuk pemetaan potensi desa khususnya di wisatanya gitu, baik terkait dengan wisata yang ada dan juga potensi UMKM tadi. Dan menariknya ternyata di Desa Genetaisa itu ada salah satu wisata yang baru ditemukan, yaitu wisata lukisan naratif tertua di dunia Mas, yang umurnya 40.000 tahun. Kita kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat di TikTok gitu kan, itu ternyata di Desa Genetaisa gitu. Wah, keren. Jadi emang itu hidden gem-nya banyak ya? Iya, banyak ya. Iya, jadi waktu tahu itu tapi emang saat ini masih dalam wisata yang masih dibawahi sama Badan Pelestarian Kebudayaan, jadi emang aksesnya masih terbatas. Tapi cukup menyenangkan ketika dan sangat berkesan ketika akhirnya tahu gitu lokasinya ternyata di Desa Genetaisa. Jadi ini baru program kerjanya aja itu di KKN Kebangsaan ya, terutama delegasi, dari ceritanya teman-teman delegasi UN itu luar biasa nih. Nah kemudian kira-kira nih ya, hal yang berkesan apa sih yang sampai saat ini mungkin terkenang nggak gitu oleh tim dari delegasi KKN Kebangsaan UNS? Aku mulai dari Aziza dulu deh. Yang paling berkesan selama KKN Kebangsaan di sana apa sih?
Banyak nih panjang tadi. Sebenarnya banyak ya, Banyak ya. hampir semua mungkin ya. Oke, hampir semua. Oke. Ya, jadi berkesan, wah semua sih. Tapi kalau yang unik-unik, mungkin ini ya. Di sana tuh ternyata tuh ini mungkin fun fact yang berkesan gitu ya. Yang pertama, Gunung Batu Putih itu nggak nyampe 1000 mdpl, jadi bisa mudah akses ke sana. Dan Oke. itu tuh jadi orang-orang tuh mungkin orang-orang bisa pada tahu Bulu Saraung, tapi nggak tahu Gunung Batu Putih. Nah, jadi di situ hidden gem-nya, dan di situ berkesannya karena aksesnya mudah, terus itu, dan dia tuh kayak apa ya, dia tuh kayak kita tuh ada di sabana tapi tuh di gunung gitu. Wow, Ya kayak oke. bisa dibilang kalau di Jawa bukit kali ya. Ya bukit ya. Nah, kayak bukit Ini kayak gitu. foto profilnya Windows nggak sih, yang sabana hijau gitu nggak sih? Iya. Oh, kayak gitu ya. Kayak Emang di gitu. sana landscape-nya keren-keren banget. Oh, keren ya. Keren banget. Jadi yuk kesana yuk. Oh, gitu. Ayo boleh mau lagi ya. Nah, terus habis itu kalau yang untuk gua dan air terjun itu tuh bener-bener berkesan juga karena jalanannya itu bener-bener kars kan memang. Oke. Jadi kan memang kars Sulawesi Selatan tuh ya kars. Oke. Nah, dan jadi kalau misalnya ke sana itu nggak ada pemandunya, bisa kesesat di hutan. Wow, bahaya banget ya. Jadi untuk sobat kampus dan teman-teman di luar sana, kalau misalkan mau wisata jangan lupa harus ada pendampingnya lah ya. Iya, pendampingnya. Nah, terus selain itu jalanannya tuh bener-bener kars, terus habis itu dan guanya tuh bener-bener gua yang bisa dibilang agak ekstrim ya. Oke. Karena harus turun ke bawah dulu, habis turun ke bawah Naik ada lagi. naik lagi. Ada stalaktit juga mungkin. Ada. Oh, ada ya, Ada banyak naik ya. lagi. Terus habis itu keluarnya bukan keluar ke jalan turun lagi terus naik lagi, tapi keluar ada naikan lagi. Jadi di atas guanya itu ada, kita disuruh tiarap gitu untuk keluar. Tiarap jadi tiarap apa ya, nggak bisa kalau Berdiri tuh tegak lah bisa duduk ya. bahkan nggak bisa. Nah, jadi itu Oke. menantang adrenalin sekali ya. Jadi teman-teman yang suka petualang tuh harus sih ke banget sana. ya. Terus apa lah ya yang lagi berkesan tuh ini apa namanya, masyarakat sana tuh benar-benar baik banget karena fun fact juga di sana itu semuanya Islam. Oh, oke, mayoritas ya. Dan Oke. mereka tuh memang disebut sebagai desa wisata religi. Desa wisata religi. Oke. Ya, karena desa wisata, karena emang Tompo Bulu sendiri masuk ke dalam 70 besar desa wisata yang mendapatkan awarding di nominasi wisata Indonesia gitu. Wow, mes ya. Ya, jadi di setiap tugu, di beberapa rumah ada tugu, itu ada tulisan kaligrafinya, terus habis itu di sananya. Dan bahkan nikah pun ya Mas, ini Iya. berkesan juga ya. Nikah itu harus hari Jumat. Oh, harus Iya. hari Jumat. Harus nggak Kalau di boleh. Islam itu sunnah, tapi kalau di sana harus. Ya, wow. Oke. Misalnya enggak mau hari Jumat nggak bisa. Nggak Harus bisa, Jumat harus ya? Jumat. Dan sebelum nikah itu harus nanam pohon dulu. Nanam pohon dulu. Wow, itu Pohon dulu. emang bagus sih ya. Iya, jadi di sana tuh ada tuh pohon-pohon duren, pohon mangga, kayak gitu tuh karena sebelum nikah harus punya. Ada itunya juga nggak? Pelangnya juga nih nikah pohon atas ini atas nama nikah antara ini dan ini gitu nggak? Oh, mungkin rakyat sana belum kali ya. Mungkin waktu awal-awal mungkin ya, tapi kalau udah Iya. gede kan udah lepas pasti Iya. ya. Dan anak-anak di sana tuh berkesan juga ya, karena berkesan mereka tuh bener-bener baik-baik banget. Dan mereka juga sangat suportif gitu, apalagi pas diajarin ngaji, kan kami ada program kerja mengajar ngaji pemberdayaan masjid gitu. Nah, itu, dan mereka tuh semua pakai jilbab perempuannya. Di sana harus wajib. Oh, wajib. Berasa di Aceh nggak sih? Iya, kayak dia aja. Jadi setiap perempuan yang sudah balik harus pakai jilbab. Oke. Dan laki-lakinya itu ternyata bahkan seanak-anak pun ke masjid itu harus pakai songkok. Oh, peci ya. Peci. Oke. Ya, jadi pas ngajar mereka terus habis itu pakai jilbab semua, pakai peci. Jadi benar-benar kerasa desa wisata religinya. Religi, ya. Jadi itu Oke. yang paling bikin berkesan sih, Mas. Oke, fun fact-nya juga banyak ditemukan hal-hal baru. Iya, ya. fun fact-nya. Oke, itu adalah versinya Azizah nih. Kalau versinya Is gimana nih? Oke, kalau misalnya tadi Aizah juga udah nge-mention soal gimana keindahan Pangkepnya, itu juga memang Sulawesi Selatan bagus banget. Bagus. Mulai dari Pangkep, Maros tuh benar-benar untuk pertama kalinya melihat bagaimana akhirnya view lautan landscape pegunungan Kars yang sangat besar. Apalagi kan juga
UNESCO Geopark ya, Iya, masuk ke betul. situ kan. Jadi emang sangat-sangat keren, sangat-sangat berkesan gitu. Tapi mungkin aku akan sedikit mention juga terkait dengan bagaimana akhirnya KKN Kebangsaan ini mempertemukan dari berbagai latar belakang teman-teman yang Wow, berbeda. oke. Itu sangat-sangat berkesan menurut saya sih mas. Jadi kayak apalagi kalau di posko aku itu dari berbagai, kayak ada dari Bali, ada dari Oh, Makassar asli juga, Bugis juga, terus ada juga dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Malang, dan juga aku dari Solo. Jadi ketika memang akhirnya kami dari latar belakang yang berbeda-beda, budaya beda-beda, kebiasaan yang beda-beda, akhirnya adaptasi dalam waktu 1 bulan doang itu kerasa banget menyenangkan gitu. Jadi Oke. ya, jadi itu jadi warna yang baru ketika akhirnya ketemu sama teman-temannya dari beda latar belakang budaya tadi. Kalau misalnya Aziza kebetulan tadi wisata religi, kalau di aku mungkin lebih beragam gitu, dari mulai agamanya ada Islam, Hindu sama Kristen. Jadi kayak toleransinya juga Lebih tinggi dia ya, lebih oke. terasa gitu di teman-temannya. Itu terus juga dari masyarakatnya pasti sih itu benar-benar sangat menyambut hangat dan kayak excited juga sama Wow, excited. oke. Dan seperti aku akan sedikit mengutip dari apa yang dibilang sama Pak Camat Simbang yang bilang kalau misalnya KKN itu mungkin yang berkesan itu sampai kalian nanti tahun-tahun kedatangan ke tahun-tahun selanjutnya itu mungkin bukan cuma soal program kerja kalian, tapi bagaimana akhirnya kalian berdinamika sama teman-teman di saat sekarang, ketemu sama masyarakat, belajar dari masyarakat, itu adalah hal yang paling berkesan. Dan itu aku setuju banget karena sangat kerasa banget ya sih Ziza, Iya, kalau misalnya betul. sekarang tuh masih reach out sama teman-teman, masih berbuat sama teman-teman tuh kayak masih kangen Masih gitu rasanya. kangen. Oh iya, apalagi Iya, suatu betul. saat nanti gitu ya. Oh, dulu aku pernah gini loh. Betul, Iya, Ceritain betul. ya. Iya, cerita yang sangat berkesan. Sangat Mas. berkesan banget, Mas. Oke, Gitu. berarti emang kesannya berbeda-beda, cuma tetap sama intinya ya. Ya. Apalagi di masyarakatnya di sana menerima hangat mahasiswa-mahasiswa KKN Kebangsaan dari berbagai macam universitas dan latar belakang ya. Betul. Oke, emang KKN Kebangsaan ini adalah menyatukan kayak gitu ya. Setuju banget. Seperti Betul. Indonesia kan Setuju. Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda tetap satu juga. Wow, emas banget buat KKN Kebangsaan ya. Nah, kemudian itu tadi kan hal yang berkesan nih. Tentunya setiap ada hal yang berkesan, pastinya ada hal-hal yang mungkin membuat kita tuh sedih. Apapun itu. Nah, kira-kira hal sedih apa sih yang sampai sekarang kalian tuh masih inget kayak itu? Dari kamu gimana nih? Apa ya sedih ya? Mungkin perpisahan Iya, atau wah kalau apa? misalnya ya mungkin itu sih mas, Iya. kayak Oke. sedihnya perpisahan karena ternyata 1 bulan tuh kerasa cepet banget. Kerasa tuh banget. Oke. Sebenarnya kerasa tapi kayak ternyata 1 bulan tuh cepet ya. Oke. Gitu. Ternyata cepet gitu, tiba-tiba udah bisa dibilang kayak kemarin dipaksa buat adaptasi cepet-cepet Iya. gitu kan. Tiba-tiba selesai dan harus pulang ke tempat masing-masing. Sedihnya lagi adalah karena mungkin kami dari tempat dan asal yang jauh-jauh, jadi mungkin untuk kira-kira bakal ketemu lagi tuh belum tahu kapan. Iya bener banget, apalagi berbagai universitas, berbagai macam latar belakang juga, jauh kota juga kan. Betul, jadi kayak mungkin sedihnya itu sih mas. Oke, kalau kamu gimana Azizani? Sebenarnya kalau dari desanya ya, sedihnya adalah pertama akses jalan. Oh, akses jalannya ya. Iya, Oh. sebenarnya Tampabulu tuh bener-bener bagus banget dan banyak hidden gem di sana. Kalau bagi pecinta alam tuh suka banget pasti ke sana. Cuman masalah yang masih jadi saya sedihkan itu akses jalannya tuh susah. Oke. Susah dalam artian jalannya tuh banyak yang berlubang. Oke. Terus apa namanya kan belum ada apa ya perbaikan jalan yang benar-benar paten gitu. Perbaikan jalan pun ada, cuma dikasih apa ya semacam semen nggak paten Oke. gitu atau enggak misalnya dikasih Jadi kayak cuma- tambalan gitu iya, ya. tambalan aja gitu. Padahal orang-orang itu sekarang itu tuh pada suka berwisata kalau misalnya akses jalannya bagus. Iya, salah satu faktor Nah, pendukungnya iya, adalah betul, itu. Terus Oke. juga di Gunung Batu Putih sendiri itu tuh belum ada kayak spot-spot bukan spot-spot ya, tapi kayak penjual makan. Oke. Kayak gitu belum ada. Terus habis itu apa ya? Belum ada kamar mandi yang benar-benar memadai gitulah. Nah, sedangkan masyarakat di sana itu berpikir kalau misalnya ya ngapain kalau misalnya pendapatannya tuh belum bagus kalau misalnya jualan di sana. Oke. Jadi ya udah mereka kebanyakan bertani, padahal itu tuh sangat disayangkan banget loh potensi Gunung Batu Putih ini karena aksesnya mudah dicapai sebenarnya, tapi
banyak yang belum perhatian. Iya, fasilitasnya Iya, ya. sebenarnya itu bikin sedih sih. Jadi, Semoga harapannya melalui KKN Kebangsaan ini dan podcast ini dari Iya. teman-teman kebangsaan UNS ini, harapannya dari pemerintah setempat bisa lebih baik lagi dalam mengelola betul. pariwisatanya kayak gitu Iya. ya. Karena memang disayangkan sekali ya kalau misalkan wisatanya sudah bagus tapi ada beberapa fasilitas yang belum memadai kayak gitu. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi kayak gitu ya. Iya. Oke, nah kemudian terkait dengan KKN Kebangsaan ya, baik dari fasilitas yang diberikan UNS dengan dari Universitas Hasanuddin dan panitia di sana, kira-kira enaknya dan fasilitas dari UNS seperti apa sih sehingga mahasiswa semuanya dan sobat kampus semuanya itu harus mengikuti kayak gitu. Aku mulai dari Ais dulu deh. Oke, kenapa harus ikut ini? Karena yang fasilitasnya tentunya dari awal semenjak kita persiapan sebelum keberangkatan, tentu kita memang mendapatkan bimbingan teknis dan juga bimbingan dari dosen atau dosen pembimbing lapangan di UNS sendiri. Jadi ada Pak Nur Hadi sebagai DPL dan kemudian ada pembimbing teknisnya, ada Mas Udi dan juga Mas Sofi yang tentunya pasti akan mendampingi dan juga membantu untuk persiapan dari pra acara gitu, mulai dari akhirnya publikasi semua acara gitu supaya bisa lebih mempersiapkan ke depannya. Dan tentunya juga ada juga bantuan dari kakak-kakak delegasi tahun kemarin. Jadi kita sebelum keberangkatan pun juga udah kayak dapet insight duluan gitu, persiapannya apa gitu. Jadi itu yang pertama. Terus kedua tentunya pastinya selama keberjalanan program juga kita tetaplah update gitu loh. Ditanyain dari pihak kampus kira-kira di sana tuh gimana, apakah ada halangan atau kendala tertentu gitu. Pasti juga ada fasilitas-fasilitas material lainnya yang mendukung teman-teman supaya bisa lancar dalam kegiatan KKN Kebangsaan. Oke, kemudian Aizah gimana nih? Kalau menurut saya sih ya, itu tuh banyak banget sih benefit dan fasilitas yang memang memadai ya, apalagi dari UNS sendiri itu tuh bener-bener kita tuh dibayarin full loh guys. Full funded. Jadi tidak perlu memikirkan tiket-tiket itu. Iya, nggak perlu. Jadi teman-teman tinggal bawa barang udah berangkat gitu. Asik. Jadi sobat kampus yang mau KKN Kebangsaan ya, yang sudah lolos pastinya akan full funded ya. Dari berangkat sampai pulang. Jadi harus ikut ya. Iya, nggak hanya itu. Nggak hanya itu, kita juga dikasih uang guys. Nah, uang program ya tentunya. Jadi uang program yang memang mendukung program-program keberjalanannya program kami di sana gitu, termasuk keluarannya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah bingung. Nggak usah overthinking lah ya. Harus daftar. Harus ya. Sudah ada nih bukti-buktinya. Betul sekali. Jadi memang coba aja dulu, nggak usah mikir kadang OVT duluan. Aduh nanti gimana? Saingannya gimana nih, nanti gimana nih? Nggak usah. Daftar sekarang juga gitu. Yang penting langsung daftar. Iya, yang penting nanti itu bisa dipikirin belakangan ya fasilitas. Yang penting adalah perbagus semua administrasinya biar nanti kita diberikan fasilitas yang wow banget sama Oke, infonya di mana sih kalau misalkan ada KKN Kebangsaan? Ada beberapa info mungkin? Oke, mungkin infonya dari KKN untuk pusat dulu itu pasti ada dari Kemendikti, biasanya akan ada share gitu kira-kira rancangan program ke depannya 1 tahun itu apa gitu. Biasanya ada kayak gitu. Kemudian terus habis itu tentunya lalu selain itu biasanya nanti akan ada info kan, dan di KKN UNS di IG KKN UNS, simak baik-baik ya teman-teman. KKN UNS official. Nah itu pasti ada ini infonya, jadi pantengin aja, mulai di follow aja dari sekarang. Nah itu di situ ada informasi bahwa kami ada oprek KKN Kebangsaan gitu. Nah di situ nanti akan ada informasi lebih lanjutnya mengenai persyaratan dan lain sebagainya. Dan kalaupun kalian bingung, kalian akan bisa untuk menghubungi langsung CP-nya. Oke, nah kemudian selain KKN UNS official, mungkin KKN Kebangsaan UNS juga akan memberikan informasi ya. IG KKN Kebangsaan UNS. Kalau misalnya memang teman-teman kira-kira kayak bimbang atau ragu dan mau ada ditanyain, boleh banget untuk DM KKN Kebangsaan UNS gitu. Oke, untuk more infonya ya. For more information. Oke, nah kemudian nih terkait dengan tentunya ketika kegiatan pengabdian masyarakat ini baik secara internal UNS dan dari panitia dari KKN Kebangsaan pastinya akan ada terkait luarannya. Nah kayak gitu. Kira-kira luarannya seperti apa aja sih? Bisa dijelasin nggak, Is?
Oke, kalau jadi untuk keluarannya itu pasti ada luaran dari yang ditujukan ke pusat atau mungkin tahun ini ada Unhas, dan yang kedua tuh ke UNS. Mungkin yang Sebagai AIS delegasi. mungkin AIS lebih ke UNAS-nya. Mungkin ke UNAS-nya ya. Jadi setiap program kerja itu tentunya kita harus bikin logbook gitu. Jadi Logbook, oke. logbook harian, logbook kerja kita setiap harian itu ngapain aja. Terus untuk output lainnya itu ada laporan individu. Itu pasti ya, pasti laporan itu pasti ada laporan individu yang mana di dalamnya itu terdapat laporan terkait dengan penjelasan program kita dan juga penjelasan laporan SPJ dari program kita. Kalau kebetulan ada laporan akhir yang dimana itu laporan kelompok dan dimana di situ dari setiap individu dan juga laporan utama kelompok itu atau program kerja utama kelompok itu dilaporkan di situ. Lalu kemudian ada book chapter. Book chapter ini adalah salah satu output yang diminta dari Unhas, yang mana isinya itu dari setiap program individu. Jadi book chapter ini jadi output setiap posko. Jadi setiap posko itu memiliki book chapter sebagai output. Oh ya, mungkin tambahan satu lagi adalah publikasi sih Mas. Jadi publikasi ke artikel news aja dari setiap individu. Setiap individu harus punya hilirisasi lah bilangnya. Oke, biar update terus ya. Biar famous lah. Sama satu lagi bisa tahu gitu apa video. Oh iya, video. Video. Kita harus bikin video. Banyak banget teman sih. Ada 5 video. Ada 5 video dari video. Jadi mungkin yang paling besar adalah video dokumenter. Yang itu jadi keseluruhan dari isi program, terus kemudian ada video kesan-pesan masyarakat, kesan-pesan individu. Paket lengkap ya. Paket lengkap banget gitu. Ini video lagi kesan-pesan masyarakat, kesan-pesan individu. Terus habis itu video rekap semua program kerja dan juga video behind the scene lah, seru-seruannya di balik program kerja di setiap posko. Itu baru luarannya versi dari panitia yang akan dibuatkan. Kalau dari UNS gimana nih Aziza? Kalau dari UNS sendiri, yang pertama itu kami harus membuat proposal ya, itu laporan LPJ. Nah LPJ itu, jadi teman-teman bisa membuat LPJ setelah KKN kebangsaan, lalu ada SPJ-nya juga, laporan keuangan, lalu kami juga disuruh untuk membuat sama sih kayak tadi ya, press release gitu. Jadi ada press release-nya juga yang diupload ke web ya. Ke web kayak gitu. Karena berita lah ya. Ya, karena berita. Terus ada juga ini laporan individu. Jadi laporan individu juga yang mirip juga sama laporan punyanya Unhas. Terus ada juga kita juga perlu membuat artikel jurnal. Artikel pengabdian yang di-upload di jurnal pengabdian atau jurnal lainnya gitu. Yang berhubungan gitu. Ya, berhubungan. Lalu ada yang terakhir yaitu ini spesial banget yang memang turun-temurun ya dari KKN kebangsaan adalah buku. Nah, tapi bukan buku capture ya. Bukan, tapi buku apa ya? Undercover story. Undercover story. Jadi mungkin isinya kalau tadi Bu Cabdarnya Unhas itu lebih ke program kerja individu dan juga posko. Kalau di undercover story-nya kami itu lebih ke terkait dengan potensi, terus culture kayak gitu ya. Budayanya, kulinernya. Jadi ya ditunggu aja. Kemudian ada satu lagi yang belum. Ada satu lagi apa? Video. Video. Tadi ngikutin video tapi lu bahas sendiri ya. Video lagi on proses dan habis ini mungkin tayang. Habis ini akan tayang ya. Jadi disimak aja guys. Ya mungkin jangan lupa juga untuk nge-subscribe Instagram KKN UNS karena di situ nanti juga mungkin teman-teman bisa ngeliat kira-kira apa aja sih yang udah jadi cerita dari KKN kebangsaan sebelumnya gitu. Dan di YouTube-nya KKN UNS atau Bisa UNS ya. Nanti di stay tune aja ya. Jangan lupa like and comment. Oke, luar biasa sekali ya podcast pada hari ini, tentunya di podcast di Top UNS terkait dengan tim delegasi dari KKN Kebangsaan UNS tahun 2025. Nah sobat kampus, sebelum kita akhiri ya, sudah selesai loh ini ya. Tidak terasa ya. Kalian aja yang KKN sebulan itu kerasa cepet banget, apalagi yang ini ya. Iya benar. Sebelum kita akhiri pada podcast pada hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dan harapan dari tim delegasi KKN Kebangsaan Universitas 11 Surakarta tahun 2025. Aku mulai dari Ais dulu, silahkan. Oke, mungkin untuk harapannya tentunya semoga KKN Kebangsaan ini setiap tahunnya bisa diselenggarakan. Tentunya setiap tahun bisa
dengan versi yang lebih baik gitu, terus menerus gitu. Apalagi ngeliat bagaimana akhirnya nggak cuma dari mempertemukan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya, tapi juga bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengabdi ke masyarakat dan juga belajar dari masyarakat gitu. Oke. Ya tentunya dengan harapan setiap tahunnya bisa lebih baik gitu. Terus mungkin juga closing statement-nya untuk teman-teman di luar sana yang mau mencoba dan pengen gitu ikut kebangsaan, ayo nyoba, jangan pernah takut gitu. Kita coba aja dulu, siapa tahu ini rezeki kamu untuk ikut kebangsaan. Karena ini jadi benar-benar pengalaman, menurut salah satu pengalaman yang sangat berkesan selama menjadi mahasiswa. Itu ayo teman-teman buat ikut kebangsaan tahun depan. Oke, harus ikut ya. Harus ikut. Ayo daftar aja dulu gitu. Nggak usah takut. Oke, luar biasa ya. Daftar aja dulu ya. Daftar aja dulu. Selanjutnya silakan Aziza. Oke, harapannya sebenarnya sama kayak Ais. Semoga di tahun-tahun kedepannya selalu membaik untuk KKN kebangsaan, apalagi punya dampak yang besar bagi masyarakat, karena memang sejatinya kita itu datang itu bukan hanya untuk didengarkan, tapi kita juga harus mendengar suara hati mereka. Bahkan kita di sana itu bukan hanya untuk bicara, tapi kita memberikan aksi nyata kepada mereka. Nah, jadi teman-teman bagi yang di luar sana itu bisa mulai mempersiapkan, karena sebenarnya ya masyarakat, kita dari masyarakat dan kita akan kembali ke masyarakat. Oke, dari oleh untuk masyarakat ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Sobat Kampus, sangat menarik ya pembahasan kita tentang jejak pengabdian di Tanah Angin Mamiri ya, di Makassar, Sulawesi, bersama teman-teman tim dari KKN Kebangsaan Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2025. Semoga cerita dan pengalaman yang sudah diberikan dapat menginspirasi nih bagi kita semua dan selalu untuk berkontribusi secara positif, dimulai dari hal-hal yang kecil di sekitar kita. Dan kita mengucapkan terima kasih nih kepada guest star kita, yakni Aziza dan Ais ya, selaku tim dari delegasi KKN Kebangsaan UN tahun 2025. Semoga selalu tetap berkontribusi ya, meskipun sudah ber-KKN RIA ya, sebagai KKN Kebangsaan UNS. Dan semoga podcast kali ini juga memberikan manfaat kepada Sobat Kampus di luar sana. Dan tentunya jangan lupa selalu update informasinya di kknuns.official Instagram kami dan podcast We Talk UNS melalui YouTube kami. We Talk dari kita untuk kampus and bye-bye.